Bagaimana bentuk kabinet Prabowo Gibran? Apakah hanya bagian dari tawar-menawar partai-partai koalisi untuk mendapat jatah menteri? Atau Prabowo memang sudah mempunyai konsep sendiri dalam membentuk kabinetnya kelak? Budiman Sujatmiko, mantan aktivis yang juga pendukung Prabowo, mengungkapkan konsep kabinet Prabowo Gibran dipastikan tidak akan berdasarkan pada transaksi politik dengan partai-partai koalisi. Kabinet akan dibentuk berdasarkan kebutuhan terhadap 3 ide besar, yakni yang berdasarkan pelaksanaan visi misi Prabowo, kemudian yang berdasarkan program-program yang akan melanjutkan program-program Jokowi, dan selanjutnya berdasarkan program-program cepat yang harus segera dilaksanakan untuk dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti makan siang gratis. Karena Pak Prabowo kan bicara keberlanjutan. Oke. Pak Jokowi, saya bilang gini, menurut saya perlu ada semacam 3 menteri koordinator. Kan sama aja yang sekarang, Bud. Tapi bedanya kayak gini, nih. Menteri koordinator satu adalah yang mengurusi visinya Pak Prabowo. Oke. Itu adalah Prabowo banget, menteri-menteri itu. Bicara geopolitik, bicara sumber daya manusia, bicara inovasi teknologi. Menteri-menteri yang ngurusi geopolitik, sumber daya manusia, inovasi teknologi. Itu yang bisa menerjemahkan pikiran Pak Prabowo ya hal yang ke paling depan. mendasar. Untuk ke depan, untuk jangkau masa depan. Oke. Itu ada Menko sendiri tuh. Kedua, kementerian-kementerian yang sifatnya melanjutkan apa yang Pak Jokowi. Kementerian-kementerian PU, kementerian-kementerian perindustrian, kementerian-kementerian itulah kira-kira gitu ya. Jadi ini adalah gabungan visi misinya Pak Jokowi. Jadi dari Nawacita ke Astacita. Yang pertama tadi Kementerian Astacita. Kemenko Astacita heavy ke sana. Yang ini adalah gabungan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk melanjutkan kan. Pak Prabowo kan melanjutkan. Yang ketiga adalah kementerian yang khusus untuk menangani program-program strategis hasil cepat. Yang janjinya Pak Prabowo. Kalau Makan siang gratis kalau sekolah unggulan di tiap kabupaten, rumah sakit unggulan, perumahan rakyat, desa kota itu harus ada. Ini khusus yang gerak cepat. Ini menteri-menteri yang khusus. Tidak harus kementerian di bawahnya, bisa jadi badan-badan. Badan-badan tapi khusus gerak cepat. Kalau ini visi-visi jangka menengah, jangka panjang Pak Prabowo, ini visi misi yang banyak gabungan Pak Prabowo tentang keberlanjutan. Yang ini adalah visi-visi jangka pendek Pak Prabowo yang strategis. Konsep yang dijelaskan Budiman pada dasarnya adalah tujuan umum dibentuknya sebuah kabinet. Semangat pemerintahan melalui kabinet secara sederhana dirumuskan dalam 2 ide besar, yakni bagaimana mengumpulkan kekayaan untuk negara di satu sisi, dan di sisi lain bagaimana mendistribusikan kekayaan itu secara adil ke masyarakat. Tentu dalam konteks ini juga termasuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Selain itu, ada juga kementerian dalam kabinet yang dibentuk karena amanat Undang-Undang Dasar, seperti Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri. Dalam kabinet presidensial, pembentukan kabinet dengan mengikut sertakan partai koalisi adalah hal yang wajar. Namun, Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif, terutama dalam menentukan figur menteri yang diajukan partai politik. Saya kira wajar, kita sudah sepakat kalau partai-partai politik meminta jatah gitu ya. Tidak ada kewajiban konstitusional bahwa itu harus dipenuhi, tapi secara politis tentu Pak Prabowo berhitung. Akan mendiskusikan dengan Pak Wapres pastinya. Kedua, kalaupun itu terjadi entah 5 entah berapa saya nggak tahu, itu sekali lagi kewenangan presiden. Tapi menurut saya Pak Prabowo harus bisa mempertahankan, oke, katakanlah saya kasih kamu jatah 3 atau 2 atau 5 atau berapapun. Tapi manusia saya milih dong. Wah, itu untuk jadi pembantu saya kok, bukan untuk menjadi pembantumu. Saya menentukan dong. Oke, partai X ngajukan nama ini. Dilihat dong CV-nya, dilihat track record-nya. Oke, saya akan bawa, saya akomodasi yang partaimu. Tapi saya punya pikiran orang ini yang gak ada di listmu. Itu hak prerogatifku. Jangan kasih kucing dalam karung. Bukan kasih kalau itu enggak kucing dalam karung. Itu kucing yang benar-benar cuma itu aja pilihannya kan, udah jelas kucing. Gitu. Aku memikirkan ada kader partaimu yang menurut aku juga bagus. Saya kira Pak Prabowo menunjukkan hak prerogatif yang menunjukkan otoritinya bisa seperti itu.
Kalau hubungan dengan partai itu negosiasi politik biasa antara calon yang didukung oleh para pendukungnya, negosiasi politik biasa. Tapi when it comes to the individual level individu, siapa? Bukan mewakili apa? Kan Pak Prabowo, aku butuh individu yang membantuku, bukan aku butuh mengakomodasi wakilmu, kan enggak? Ya, logika yang benar itu. Menteri-menterinya kan bukan wakil-wakil partai politik. Betul. Dia Menteri-menteri adalah pembantu pembantunya presiden. Sebagaimana yang disinggung Budiman Sujatmiko, Prabowo memilih figur menteri karena menteri tersebut akan menjadi pembantunya dalam menjalankan pemerintahan, bukan perwakilan partai politik. Men of our time.